Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang tema interaksi sosial. Tema yang mungkin sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Tema ini adalah berbicara tentang bagaimana harta itu berputar. Bagaimana harta yang kita miliki itu akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana harta yang kita miliki ini betul-betul menghadirkan kemaslahatan untuk umum. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, dalam suatu ungkapan Ali bin Abi Thalib pernah menyebutkan an-nasu niyam, manusia yang hidup, yang ada di dunia ini, ketika hidup sebenarnya mereka dalam keadaan tidur. Wa idza matu, dan ketika mereka wafat atau meninggal dunia, intabahu, mereka baru sadar, mereka baru terbangun. Artinya kehidupan ini adalah bukan kehidupan yang merupakan sumber kesenangan bagi kita, melainkan kehidupan ini merupakan ladang untuk bercocok tanam bagi kita, untuk meraih hasil yang baik bagi kita di hadapan Allah kelak di sebuah alam yang tidak akan pernah usang, yakni alam akhirat. Dari ungkapan ini setidaknya bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Karena agama yang kita pegang, yang kita anut, yang kita yakini kebenarannya, inilah yang akan membantu kita untuk dimudahkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah SAW, ketika ditanya oleh orang-orang terdekatnya, oleh orang-orang yang berdampingan dengannya, pernah ditanya, "Allamaka dinuka kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Apakah agamamu, wahai Salman, mengajarkan kepadamu tentang segala sesuatu sampai mengajarkanmu bagaimana cara memasuki tempat mandimu atau kamar mandimu? Lalu Salmanul Farisi menjawab, ajal, na'am. Ajal ini dalam bahasa Arab ketika diartikan dia artinya na'am. Jadi na'am dalam bahasa Arab itu ada empat ya. Yang satu na'am itu sendiri, yang kedua ajal, ketiga jairi, yang keempat bala. Ini penggunaannya berbeda-beda. Nah, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, dari ungkapan ini kita hendaklah meyakini bahwa hidup kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai aktivitas yang paling sederhana, yakni mau memejamkan mata ketika tidur di waktu malam, sampai bangun dan ketika beraktivitas, Allah sudah ngatur. Allah saking sayangnya kepada kita membuat aturan agar kita bisa memilih aturan tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan kita sendiri. Sahabat-sahabat ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an, seseorang terkadang dalam berinteraksi sosial suka ada yang mempraktekkan suatu aktivitas namun tidak tahu secara namanya, itu aktivitasnya namanya apa. Atau bahkan mungkin seseorang tidak tahu ketika beraktivitas itu dia bernilai ibadah aktivitasnya atau tidak. Oleh karenanya kita sekali lagi perlu untuk lebih mendalami tentang masalah agama. Masih dari sahabat Nabi Ali radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhahu menyebutkan hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita ini seluruhnya ibadah. Atau dalam ungkapan yang lain disebutkan kullu hayatina ibadah. Setiap hidup kita ini bernilai ibadah. Ketika sesuatu aktivitas yang sifatnya manusiawi, kemudian dalam hatinya ingin mengangkat kebaikan kepada orang lain, memberikan kesenangan kepada orang lain, maka menjadi kebahagiaan dan menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang akan saya sampaikan tentang interaksi sosial antar manusia dalam berbagi. Dalam berbagi itu ada beberapa nama dalam istilah agama. Yang pertama secara umum, secara manusiawi, seluruh manusia butuh terhadap interaksi dengan yang lainnya. Satu sama lain saling membutuhkan.
Di dalam istilah agama ada pemberian dan penerimaan. Ketika kita memiliki sesuatu kemudian diberikan kepada orang lain, maka dalam agama sudah ada pembahasannya. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan hibah. Hibah itu diambil dari kata wahaba yahabu hibatan. Artinya memberikan sesuatu tanpa embel-embel dia agar mencintai kepada kita, agar lebih akrab dengan kita dan lain sebagainya. Tidak. Tapi betul-betul pure kita akan memberikan kepada orang lain sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Maka itu hibah. Tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Itu boleh diberikan kepada siapapun, kepada teman kita, kepada anak kita, kepada adik kita, kakak kita, kepada yang lainnya silakan. Berikan sesuatu barang yang bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif untuk orang yang diberi. Yang kedua, nama hibah itu sama disebutkan juga dengan nihlah. Nama hibah itu disebut juga dengan atiyah. Atiyah dan nihlah diambil dari bahasa Arab. Atiyah diambil dari a'ta yu'ti i'ta'an atiyatan. Memberikan sesuatu tanpa ada embel-embel apa-apa. Saya memberikan sesuatu barang kepada orang lain, maka orang lain itu menikmati barang tersebut, maka itu atiyah. Kemudian ada suatu pemberian yang sudah dipraktekkan sejak lama oleh setiap manusia. Ketika memberikan sesuatu kepada sahabatnya, kepada koleganya, kepada teman dekatnya, dengan tujuan agar lebih mengakrabkan satu sama lain, agar lebih memunculkan rasa kasih sayang antar dua sahabat ini. Ada yang dinamakan dengan hadiah. Hadiah juga diambil dari bahasa Arab. Kalau kita dalam bahasa Indonesia hadiah aslinya dari bahasa Arab. Hadiah dari kata ahda yuhdi ihdaan hadiyatan. Artinya memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain itu lebih akrab kepada kita, agar dia menikmati pemberian kita dan agar banyak mendoakan kebaikan kepada kita. Dan hadiah ini dalam hadis disebutkan merupakan salah satu penyebab datangnya rasa cinta. Tahadu tahabbu. Saling memberi hadiahlah di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai satu sama lain. Ini yang banyak dilupakan ya. Padahal hadiah ini adalah sesuatu yang sangat baik. Sesuatu yang sangat bisa mendatangkan kecintaan terhadap sahabatnya. Dengan kecintaannya dia akan mendoakan kebaikan, dia akan mendoakan keberkahan, dia akan mendoakan panjang usia, dia akan mendoakan setiap kebaikan untuk dia. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kita mulai masuk kepada tema pemberian yang bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi juga sebetulnya sudah masuk pada kategori pahala. Tapi yang ini lebih ada anjurannya, lebih ditekankan dalam beberapa kaidah syar'i. Yang pertama adalah yang disebut dengan sedekah. Sedekah adalah memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain agar orang lain merasa senang dengan pemberian kita. Tujuan kita yang kedua setelah mereka senang membuat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin mendapatkan pahala dari Allah. Maka sedekah ini setiap pemberian yang sifatnya tidak hanya harta. Kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain berupa tulisan, maka itu akan bernilai sedekah. Seorang suami berkata baik terhadap istrinya itu merupakan sedekah. Seorang istri bertutur kata yang baik terhadap suaminya itu sedekah. Seorang anak bertutur kata yang sopan santun terhadap ayah dan bundanya itu sedekah. Maka dalam sebuah hadis disebutkan sedekah tidak terbatas kepada harta saja. Tapi sedekah terbahas secara umum. Disebutkan dalam sebuah riwayat tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu itu termasuk kategori sedekah. Dengan senyum saja membuat orang senang. Bagaimana kita mengaplikasikan bertemu dengan sahabat yang baru kita bertemu, maka dengan senyum. Bagaimana kita bertemu dengan senior kita, dengan orang yang lebih tua dari kita, maka kita dengan senyum. Bagaimana kita bertemu dengan bawahan kita, sekalipun mereka berada di bawah telunjuk kita, disuruh-suruh, maka kita dengan senyum. Senyum itu akan berlipat ganda menjadi pahala yang sedemikian banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah tentang infak. Infak itu adalah pemberian dari kita berupa sebuah fasilitas yang dapat digunakan oleh umum. Maka itu infak. Contoh, sering kita menyaksikan ketika kita main kemana-mana, ada di jalan sedang pembangunan masjid. Maka yang pembangunan masjid itu sangat membutuhkan dana. Sementara masjid itu sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang sholat di sekitarnya. Maka ketika kita memberikan uang seberapapun yang kita berikan, maka hakikatnya dia telah berinfak fi sabilillah.
Dia telah berinfak sesuatu yang akan digunakan oleh umum dan tidak terbatas terhadap masjid saja. Kalau ada pembuatan jalan, pembuatan gorong-gorong, kemudian membuat lagi segala macam yang sifatnya keperluan umum, kita ikut andil dalam memberikan sumbangsih berupa sebagian harta kita, maka itu infak namanya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang berinfak maka akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bersedekah maka pahalanya akan didapatkan dan hartanya akan semakin bertambah. Mana qasat shadaqatun min malin. Tidak akan pernah berkurang sedekah itu. Tidak akan pernah mengurangi sedekah itu dari harta yang dimiliki. Tidak akan pernah. Dan barang siapa yang berinfak fi sabilillah maka dia akan mendapatkan pahala sampai 700 kali lipat. Di dalam Al-Qur'an bisa dilihat. Bagaimana perumpamaan orang yang memberikan infak fisabilillah, dia diibaratkan seperti sebuah biji yang dari biji itu muncul 7 ranting, dari 7 ranting muncul setiap rantingnya 100, maka dikali 700. Jadi 700. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang sifatnya pemberian barang kepada orang lain yang namanya wakaf. Wakaf itu pemberian dari kita, barang yang kita miliki dan kita ingin memiliki pahala yang sangat luar biasa di hadapan Allah, kita berikan ini barang sebagai wakaf untuk digunakan oleh orang-orang yang beriman. Bisa berbentuk Al-Qur'anul Karim, bisa berbentuk mobil ambulan, bisa berbentuk tanah yang sangat luas dijadikan untuk masjid atau pesantren. Maka itu wakaf. Pemberian itu setiap orang yang melakukan yang aktivitas kebaikan di situ pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Jadi kita seandainya memiliki harta yang sangat banyak, jangan lupa biasakan diri untuk berbagi, karena kehidupan nanti di hadapan Allah tidak bisa membantu lagi harta yang kita nikmati di alam ini. Allah akan menggantinya dengan pahala ketika kita amal ini disalurkan sesuai dengan yang Allah ridhoi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari wakaf itu ada istilah wasiyah. Nah, wasiyah berbeda dengan wakaf. Ketika wakaf diberikan kapan saja bisa. Tapi kalau wasiyah keinginan seseorang, baik itu berupa memberikan harta maupun memberikan sebuah aturan ataupun memberikan sebuah pesan, maka kita garis bawahi yang memberikan suatu barang, maka dia harus diberikan ketika dia sudah meninggal. Itu wasiat. Sebagaimana sudah disebutkan di dalam syariat. Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan ketika itu dia dalam keadaan sakit, kemudian Rasulullah SAW datang menjenguknya. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh bersedekah atau memberikan wasiat dengan memberikan harta yang aku miliki 2/3-nya?" Kata Rasulullah, la, tidak bisa. "Apakah aku boleh memberikannya setengahnya?" Tidak bisa. Lalu kata Rasulullah SAW, 1/3 sudah terhitung banyak. Benar-benar kalian meninggalkan keturunan kalian dalam keadaan mencukupi kehidupannya lebih baik daripada meninggalkan keturunan kalian dalam keadaan compang-camping meminta kemana-kemana, meminta ke sana sini dalam keadaan sangat susah luar biasa. Jadi wasiat ini diberikan hendaklah disampaikan oleh orang yang mau berwasiat terhadap orang terdekatnya, kepada orang tua, kepada keluarga yang ada di sekitarnya. Saya mewasiatkan ini. Dan yang perlu diketahui bahwa wasiat menurut para ulama, para ahli fikih tidak boleh diberikan kepada ahlul waris. La wasiyata fi warisin atau liwarisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Ahli waris sudah ada bagian khususnya. Allah sudah tentukan bagian khususnya. Ada yang 1/3, ada yang 1/4, ada yang 1/2, ada yang 1/6, ada yang 1/8, ada yang kebagian asobah, ada yang kebagian lagi dan lain sebagainya. Udah ditentukan, maka wasiat hendaklah diberikan kepada orang yang tidak ada kaitan dengan itu, yang tidak terkena oleh waris. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pemberian harta dari kita berupa zakat. Zakat itu ada yang zakat fitrah, ada yang zakat di luar zakat fitrah. Saya tidak akan membahas zakat fitrah karena sudah dibahas oleh ustaz yang lain. Saya akan membahas tentang zakat mal. Zakat mal itu adalah pemberian barang yang kita miliki yang sudah ditentukan oleh syariat dan memiliki jumlah tertentu dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat. Apa saja yang harus kita zakatkan? Yang harus kita zakatkan setidaknya para ulama menyebutkan yang pertama adalah zakat mal itu adalah dari harta berupa emas dan perak. Emas dan perak. Baik itu digunakan maupun untuk dijual. Kalau mencapai nisab maka dia terkena wajib zakat. Yang kedua adalah zakat untuk pertanian.
atau perkebunan. Ketika pertanian dan perkebunan dapat menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, maka keuntungannya ketika mencapai nisab, maka dia terkena wajib zakat. Yang selanjutnya adalah min bahimatil an'am. Dari hewan-hewan ternak, mulai dari kambing, kemudian dari sapi dan dari unta, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh syariat. Kalau kambing mencapai berapa ekor baru dapat zakat, kemudian sapinya berapa ekor baru dapat, kemudian unta berapa ekor. Sudah ada aturannya dalam syariat. Sahabat-sahabat yang mulia dimanapun Anda berada, maka yang terakhir adalah ada zakat arudu tijaroh. Zakat tijaroh, perdagangan. Karena perdagangan itu sama-sama menghasilkan. Yang emas perak tadi kalau dijual dia menghasilkan. Kemudian yang pertanian juga sama menghasilkan. Nah, sekarang zakat tijaroh. Zakat perdagangan. Apapun aktivitas kita, seandainya kita menghasilkan, maka penghasilan itu kalau mencapai nisab tertentu, maka harus diwajibkan zakat. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu mungkin tidak ada istilah dengan zakat profesi ya. Tapi karena perkembangan zaman sekarang, setiap orang yang memiliki aktivitas yang menghasilkan, apapun profesinya, itu seorang guru atau seorang dokter atau seorang apapun dia, pengacara atau orang apapun dia, ketika mendapatkan uang dan ketika dihitung-hitung dalam waktu setahun mencapai nisab dan tidak terpotong oleh yang lainnya, bersih mencapai nisab, maka sudah diwajibkan zakat baginya. Syekh Yusuf Al-Qardawi memfatwakan adanya zakat profesi. Dan jumlahnya ada yang menyebutkan ya diberikan ketika setiap menerima gaji kalau mencapai nisab. Tapi kalau tidak mencapai nisab tidak, yang ada infak. Apa bentuknya infak? Kalau infak itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Rizki yang apapun yang Allah berikan kepada kita yang kita nikmati, maka kita harus ikut membagikan ke orang lain, dalam hati kita ikut membicarakan, saya punya rizki. Seperti halnya kita membeli sebuah motor dengan jumlah uang 19 juta. Otomatis uang yang sedemikian banyak orang lain tidak punya. Ketika kita punya, maka kita bersyukur dengan memberikan kepada orang lain sebagian harta yang kita miliki, karena kita sudah memiliki 19 juta untuk membeli motor. Demikian juga yang lainnya, beli emas setengah gram, beli emas 2 gram, beli emas 5 gram, belum mencapai nisab, tapi merasa bersyukur karena mendapatkan rezeki dapat membelikan apa yang kita inginkan berupa emas, maka kita dianjurkan untuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan berinfak. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Nah, ketentuannya ketika zakat harta berupa zakat emas, maka kategorinya terhitung 20 mithqal atau sekitar 85 gram perhitungannya. Jadi kalau 85 gram harta kita berupa emas sudah kita miliki secara penuh, bukan milik orang lain, maka 2,5%-nya dibagikan kepada orang yang diatur oleh syariat. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk zakat pertanian, ketika pertanian itu tidak dibantu dengan alat bantu apapun, misalkan oleh irigasi air atau perairan atau oleh apapun, maka zakatnya 10%. Namun 5%. Namun ketika dia tidak menggunakan alat-alat itu, maka zakatnya bisa 10%. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zakat untuk hewan ternak itu sudah ada ketentuannya. Kambing sekian puluh ya, sapi sekian ekor, kemudian unta sekian ekor, sudah ada ketentuannya. Bisa antum pelajari, bisa antum searching di Google ya. Tidak akan saya panjang lebar bahas di situ. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, selanjutnya untuk siapa saja zakat ini disalurkan. Nah, suatu saat pernah ada yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian meminta zakat atau meminta sodakoh. Ya Rasulullah, a'tini as-sodakoh, berikanlah sodakoh kepada saya. Kata Rasulullah SAW, bukan bagian saya untuk menentukan kamu berhak diberi atau tidak, sampai saya tunggu turunnya wahyu dari Allah SWT. Kemudian Allah SWT menurunkan wahyu surat At-Taubah ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum, atau wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ila akhir ayat. Sesungguhnya zakat-zakat yang telah ditentukan oleh Allah itu diperuntukkan, disalurkan yang pertama untuk lil fuqara. Ada 8 asnaf ya.
Ada 8 kriteria yang berhak mendapatkan zakat. Ini baik zakat fitrah maupun zakat yang zakat mal. Namun zakat fitrah karena ada ucapan ugnuhum anil mas'alati anit tawafi anis su'ali fi hadzal yaum. Lengkapilah orang-orang yang membutuhkan itu semuanya pada hari Idul Fitri ini, sehingga mereka tidak meminta-minta berkeliling di hadapan manusia. Maka zakat fitrah banyak ulama yang menyebutkan dikhususkan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang fisabilillah, dan orang-orang yang ibnu sabil. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara zakat al-amwal, zakatul mal itu 8 asnaf itu yang harus dipelajari, harus difahami oleh kita. 8 asnaf ini yang pertama adalah untuk fuqara, kedudukan yang paling perih, yang paling pedih, paling rendah, paling susah. Fuqara dalam bahasa Arab itu artinya orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan. Jangankan untuk mencukupi, penghasilan pun tidak ada. Maka dia fakir. Dia berhak mendapatkan itu. Siapa yang menentukan? Ya kita dengan hati kita melihat tetangga kita. Hati kita kalau seandainya ada yang paling dekat berikan. Kemudian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah wal masakin. Orang-orang yang miskin di atas derajatnya orang fakir. Orang yang memiliki gaji, orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk kebutuhannya. Misalkan kebutuhan kalau dikalkulasikan dalam 1 bulan 1 juta, dia mendapatkan uang 500.000, maka 500.000-nya lagi dia dianggap tidak memiliki. Maka dia berhak mendapatkan saluran dari zakat ini. Yang selanjutnya sahabat-sahabat fillah rahimakumullah adalah wal amilina 'alaiha. Setiap orang yang terkategorikan sebagai panitia pengurus zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang ditunjuk oleh pemerintah itu siapa? Bisa jadi dari Badan Amil Zakat yang di bawah Kementerian Menteri Agama, atau sampai ke bawahnya kalau di masyarakat itu melalui RT. RT biasanya suka mengadakan, atau Pak RW biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan pembagian zakat. Nah, panitia-panitia itu berhak mendapatkan karena dialah yang mengurusi urusan zakat ini. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wal muallafati qulubuhum. Orang yang hatinya sedang dijinakan. Siapakah dia? Orang-orang yang Islamnya masih lemah. Orang-orang yang baru mengenal Islam, yang dulunya enggak paham tentang Islam. Ketika mengenal Islam, maka dia disayangi dan diberikan saluran zakat itu. Diberikan dia. Berhak mendapatkan muallafah. Ada seorang ahli fikih yang menyebutkan bahwa atau bahkan muallafah itu tidak terbatas kepada orang yang non muslim masuk muslim, jadi muallaf maknanya untuk pemberian zakat. Tapi orang yang sekalipun sudah muslim tapi sangat awam dan sangat sangat kasar terhadap sesama muslim, maka sudah menjadi bagian untuk mendapatkan saluran zakat itu, dikarenakan hatinya harus disayangi, biar mungkin dia kasar karena tidak paham tentang aturan Islam. Ketika dia dengan sosial diberikan, maka hatinya akan luluh dengan sendirinya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, yang selanjutnya adalah wafir riqab. Yang berhak mendapatkan zakat adalah orang-orang yang di bawah kendali tuannya, yaitu para budak yang dulu. Jadi orang-orang yang zaman dahulu ketika budak itu sekalipun punya apa-apa ya, tetap dia berhak untuk diberikan. Dan rata-rata budak itu nggak bisa membeli apa-apa karena dia di bawah kendali tuannya, dan tuannya itu di mana-mana nggak mau melihat budaknya itu lebih kaya, atau jangankan lebih kaya, memiliki sesuatu yang diinginkan oleh budak itu aja nggak boleh kalau zaman dulu. Kebanyakan memang budak itu seperti barang dagangan seperti itu, sehingga mereka di bawah kendali tuannya, sehingga dia berhak mendapatkan saluran zakat dari yang diambil dari wajib zakat tadi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah wal gharimin. Orang yang terlilit hutang, orang yang memiliki hutang yang cukup banyak dan tidak terbayang untuk membayar hutang, maka dia diberikan saluran zakat itu. Bisa jadi orang yang dulunya kaya, kemudian dia ketika meminjam uang kepada sebuah perusahaan atau ke siapapun, kemudian di waktu yang tidak begitu lama dia dengan izin Allah dia jatuh kekayaannya, dia bangkrut dan dia tidak bisa membayar hutang, maka dia berhak mendapatkan itu dalam aturan syariat. Sahabat-sahabat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh, wa fi sabilillah. Ini penting. Zakat perlu disalurkan kepada orang fi sabilillah. Siapakah dia? Kalau zaman konflik, zaman peperangan dahulu, itu orang-orang yang diutus oleh para pemimpinnya untuk ikut berperang. Dia tidak digaji apa-apa.
Dia ikut berperang untuk mengajarkan Islam kepada orang lain. Ya, tapi bukan dengan perang maksudnya. Karena Islamnya sedang diserang, dia mempertahankan diri dan dia mengajarkan kepada tempat-tempat yang lain untuk mengajarkan Islam. Maka dia berhak mendapatkan itu. Termasuk di zaman kita, kalau seandainya kan sekarang tidak zaman konflik, banyak orang-orang yang menyiarkan agama Islam, mengajarkan alif ba ta sa, mengajarkan bagaimana cara sholat, mengajarkan bagaimana cara berwudu, mengajarkan bagaimana berbuat baik, mengajarkan tentang ilmu Al-Quran, mengajarkan tentang ilmu Al-Hadis, mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan syariah. Dilihat kalau seandainya orang yang menyebarkan syariat ini adalah orang yang tidak memiliki kemampuan, maka hati kita harus dibuka. Hati kita harus dibuka, berikanlah mereka. Mereka mengambil beban yang sangat berat. Bebannya apa? Mereka di hadapan Allah akan ditanya dengan ilmu mereka. Mereka mengajarkan alif ba ta sa. Mereka mengajarkan untuk mengagungkan agama dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka haknya mereka untuk mendapatkan zakat ini adalah fisabilillah. Ya, termasuk para santri yang meninggalkan tempat tinggalnya, diam di suatu pesantren dalam waktu yang lama, dia jauh dari mana-mana, kemudian dia dimungkinkan tidak memiliki apa-apa, dia berhak mendapatkan itu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, yang kedelapan adalah wabni sabil. Orang yang ada dalam perjalanan kemudian habis bekalnya. Ketika habis bekalnya, orang dalam perjalanan terbayang, dia jauh ke rumahnya, dia mau minta ke siapa karena nggak ada yang kenal. Maka kitalah orang yang hadir pada saat itu, yang menyaksikan orang musafir itu, berikan saja. Zakat yang mau kita keluarkan, berikan kepada mereka. Termasuk dalam hal ini bisa jadi santri yang meninggalkan jauh dari rumahnya, kemudian dia nggak bisa pulang, kemudian dia beri. Maka zakat itu akan bermanfaat untuk dia. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi 8 asnaf yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyalurkan zakat. Yang pertama adalah fuqara, orang-orang fakir, yang kedua adalah masakin, orang-orang miskin, yang ketiga adalah orang-orang al-amirina 'alaiha, orang yang mengatur zakat itu, pengelola zakatnya. Yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang-orang yang sedang dijinakan hatinya, seperti para mu'allaf. Kemudian yang kelima adalah wafir riqab, para budak. Kemudian yang keenam wal ghorimin, adalah orang-orang yang dililit hutang. Yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang sedang menyiarkan agama Allah, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Yang terakhir wabni sabil, orang-orang yang berada dalam perjalanan dan kehabisan bekalnya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan tentang zakat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan harta yang kita miliki, banyak maupun sedikit, harus kita syukuri. Yang banyak hartanya, harus banyak kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan sampai harta yang aku miliki menjadi beban yang memberatkan aku di hadapan-Mu kelak. Semoga harta yang kita miliki, berapapun jumlahnya, bisa menjadi berkah, dan terutama semoga bisa mengantarkan kita, seluruh harta fasilitas yang kita miliki bisa mengantarkan kita ke jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum jami'an, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.